Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-16 dari 40 topik. Hak cipta. Disediakan di channel Global Tutorial. Hak cipta adalah serangkaian hak yang berkenaan dengan karya intelektual yang dihasilkan seorang pencipta di bidang kesusastraan, keilmuan, dan kesenian. Apapun cara atau bentuk ekspresinya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dari karya cipta yang dapat dilindungi dengan hak cipta, antara lain adalah novel, puisi, musik, lukisan, karya sinematografi, dan lain-lain. Objek perlindungan hak cipta adalah kreativitas dalam pemilihan dan penyusunan kata-kata, notasi musik, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Suatu karya haruslah merupakan bentuk kreativitas yang asli, original, untuk dapat dilindungi oleh hak cipta. Ide dari kreativitas tersebut tidaklah selalu harus baru, namun bentuk kreativitas tersebut haruslah kreasi atau karya asli dari si pencipta. Penting untuk diperhatikan bahwa hak cipta hanya melindungi bentuk dari ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Lebih lanjut, bentuk dari ekspresi ide yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah hanya terbatas bentuk ekspresi ide yang berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dengan memiliki hak cipta atas hasil karyanya, seorang pencipta berhak untuk mengizinkan atau mencegah pihak lain untuk memperbanyak hasil karyanya tanpa seizinnya atau secara melawan hukum. Hak ini dikenal dengan sebutan hak eksklusif dari seorang pencipta. Hak eksklusif ini lebih berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari si pencipta sehubungan dengan karya ciptanya. Oleh karena itu, hak ini dikenal pula dengan sebutan hak ekonomi. Selain memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya, pencipta juga memiliki hak moral atas karya ciptanya. Hak moral dari seorang pencipta atas karya ciptanya adalah dalam bentuk 1. Hak untuk melakukan klaim kepemilikan atas karya ciptanya, dan 2. Hak untuk menolak atau mencegah dilakukannya perubahan, pengurangan atau bentuk-bentuk modifikasi lain atas karya ciptanya, yang mengurangi reputasi dan hak-haknya sebagai pencipta. Secara singkat, hak moral adalah hak-hak pribadi dari pencipta, untuk dapat mencegah perubahan atas karya ciptanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta dari karyanya tersebut. Hak ini menggambarkan adanya hubungan berkelanjutan antara pencipta dan karya ciptanya, meskipun kontrol ekonomi atau hak ekonomi dari pencipta terhadap karya ciptanya telah hilang, apabila hak ekonomi tersebut telah diberikan kepada orang lain sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian, hak ekonomi dari pencipta terhadap karya ciptanya dapat dipindah tangankan secara hukum kepada pihak lain. Sementara itu, hak moral dari pencipta terhadap karya ciptanya terus melekat padanya. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap pencipta atas usahanya untuk menghasilkan suatu karya cipta merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Dalam hubungan dengan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ditujukan bagi kepentingan pemilik hak cipta, pencipta. Namun demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual tidak semata-mata hanya berfokus pada pemberian perlindungan terhadap hak individu, hak cipta yang dimiliki pencipta. Perlindungan hak kekayaan intelektual juga berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta adalah perlindungan yang diberikan terhadap mereka yang membantu pencipta untuk mengomunikasikan dan menyebarkan karya intelektualnya kepada masyarakat luas. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta ini terdiri dari 3 jenis, yaitu hak dari artis, hak produser rekaman suara, dan hak siar bagi lembaga penyiaran. Hak dari artis atau penyanyi meliputi haknya atas penampilan yang dilakukannya, termasuk hak untuk memproduksi ulang atau menyiarkan penampilannya. Hak produser rekaman suara meliputi haknya untuk memproduksi ulang atau untuk menyewakan karya rekaman suara. Hak siar bagi lembaga penyiaran meliputi hak untuk memproduksi ulang atau menyiarkan suatu tayangan. Awal mula keberadaan hak-hak yang terkait dengan hak cipta ini karena adanya pemikiran mengenai kepentingan artis, produser dan lembaga penyiaran untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka. Sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hak cipta. Pengaturan mengenai hak cipta telah ada sejak masa Hindia Belanda. Pengaturan ini terdapat dalam Atur Swet 1912.
Atur Suet 1912 yang berlaku di Hindia Belanda ini adalah peraturan mengenai hak cipta yang sama seperti yang berlaku di Belanda. Atur Suet 1912 tetap berlaku setelah Indonesia merdeka sampai pada tahun 1982. Di tahun 1982, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini adalah undang-undang hak cipta pertama yang dihasilkan oleh Indonesia sejak masa kemerdekaan. Isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini dianggap kurang memadai untuk perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia pada masa itu. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi pencipta terhadap karya ciptanya hanya selama hidup dan sampai 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Ketentuan ini dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang diatur oleh ketentuan hak cipta dari negara-negara lain. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini tidak diatur perlindungan bagi hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Dalam undang-undang ini, macam-macam karya cipta yang dapat dilindungi dengan hak cipta diperluas, jika dibandingkan dengan macam karya cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Selain itu, jangka waktu perlindungan hak cipta bagi pencipta diperpanjang menjadi selama hidup dan sampai 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Di tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Persetujuan TRIPS. Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Undang-undang perubahan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan yang cukup signifikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 ini adalah diakui dan dilindunginya hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Pada saat ini peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini adalah penyesuaian lebih lanjut ketentuan hak cipta di Indonesia terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan TRIPS. Hal signifikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini adalah diaturnya upaya untuk memajukan perkembangan kekayaan intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. Selain itu, diatur pula mengenai pemilahan secara tegas pengaturan hak cipta dan pengaturan mengenai hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pencipta didefinisikan sebagai seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang luas dan bersifat pribadi. Ciptaan sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 didefinisikan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Bentuk-bentuk ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya tub yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, lari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik. 10. Fotografi. 11. Sinematografi. 12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Ciptaan ini dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Untuk ciptaan-ciptaan sebagaimana telah disebutkan di atas, kecuali untuk poin 9, 10, dan program komputer, hak cipta terhadapnya berlaku selama penciptanya hidup dan terus berlangsung sampai 50 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Apabila terhadap ciptaan-ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih pencipta, hak cipta akan berlaku selama hidup dari pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 44 berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Untuk ciptaan sebagaimana terdapat dalam poin 9, 10, dan program komputer, perlindungan terhadapnya akan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan-ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan. Sehubungan dengan pendaftaran hak cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak mewajibkan pendaftaran suatu ciptaan untuk memperoleh hak cipta terhadapnya. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela oleh pencipta. Tanpa harus didaftarkan, si pencipta secara otomatis telah memiliki hak cipta atas ciptaan yang dibuatnya. Pendaftaran hak cipta hanya memberikan kekuatan sebagai bukti di pengadilan apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan untuk memperoleh hak cipta ini diajukan ke Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan pelanggaran hak cipta, umumnya pelanggaran dilakukan jika materi ciptaan digunakan atau diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara 2 ciptaan yang ada. Namun demikian, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa ciptaannya telah digunakan atau diperbanyak tanpa izin. Hak cipta seorang pencipta tidak akan dianggap dilanggar apabila masing-masing ciptaan sejenis diproduksi secara independen, sehingga masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta yang terpisah atas ciptaannya. Bentuk-bentuk lain pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberi wewenang, berupa persetujuan atau dukungan, kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta. 2. Memiliki hubungan dagang, komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta. 3. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan. 4. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta. Terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Berne for the Protection of Literary and Artistic Works Convention. Sebagaimana terdapat dalam judul dari Berne Convention, perjanjian ini secara spesifik mengatur salah satu dari 2 cabang HKI, yaitu mengenai hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta. Berne Convention pertama kali disepakati di Swiss pada tanggal 9 September tahun 1886. Berne Convention ini terus-menerus diperbaharui sampai pada yang terakhir kalinya diperbaharui di Paris pada tanggal 28 September tahun 1979. Hal terpenting yang diatur dalam Berne Convention ini adalah pemberian perlindungan terhadap benda-benda hasil ciptaan dari seorang pencipta di setiap negara anggota Berne Convention ini. Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan perlindungan, Berne Convention mengamanatkan negara-negara anggotanya untuk membentuk suatu perkumpulan untuk menghimpun usaha perlindungan bagi hak-hak pencipta dan hasil-hasil ciptaan mereka. Hasil-hasil ciptaan yang dilindungi berdasarkan Berne Convention, antara lain adalah setiap hasil ciptaan dalam bidang literatur, keilmuan, dan seni, hukum pamflet, drama atau drama musikal, karya koreografi, karya sinematografi, lukisan, fotografi, sketsa, karya 3 dimensi, dan lain-lain. Sampai pada saat ini terdapat 164 negara yang telah menjadi negara anggota dari Berne Convention, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan Berne Convention ini. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1931 Berne Convention dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dengan Stadblad tahun 1931 nomor 325. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, Kabinet Juanda, Kabinet Karya, pada tahun 1958 menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Berne Convention. Alasan dari keluarnya Indonesia dari keanggotaan Berne Convention ini, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Sebagai negara muda dan baru, Indonesia membutuhkan hasil karya dari luar negeri untuk pembangunannya. Oleh karena itu, janganlah dipersukar kemungkinan menerjemahkan karya-karya luar negeri tersebut. Tetapi, ini terganjal oleh masalah hak cipta. Jika ikut Berne Convention,
maka pemegang hak cipta asing dapat melakukan tuntutan terhadap penerjemahan yang dilakukan di Indonesia. 2. Jika ikut Berne Convention, maka harus terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta. Ini tidak mudah dilakukan dan kerap terdapat rintangan finansial honorarium atau royalti yang tinggi. Juga mungkin sukar untuk menemukan pemegang hak cipta tersebut di luar negeri. 3. Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta dirasakan sebagai suatu beban yang tidak ringan untuk alat-alat pembayaran luar negeri atau devisa Indonesia. 4. Jika diadakan perbandingan antara kepentingan perlindungan dari warga negara Indonesia atas ciptaannya di luar negeri dengan hasil karya pencipta luar negeri yang perlu perlindungan di Indonesia, maka nampaknya perlindungan yang diberikan Indonesia kepada pencipta luar negeri lebih besar. Oleh karena itu, lebih menguntungkan untuk tidak terikat pada Berne Convention. Pada tanggal 7 Mei tahun 1997, Indonesia kembali ikut serta dalam Berne Convention melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Ratifikasi Berne Convention ini merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam Agreement on Establishing World Trade Organization, selanjutnya disebut dengan Persetujuan Pembentukan WTO, yang di dalamnya meliputi Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right including Trade in Counterfeit Goods, selanjutnya disebut dengan Persetujuan TRIPS. Pasal 2 ayat 2, dan Pasal 3 ayat 1. Persetujuan TRIPS mengamanatkan negara-negara anggota WTO untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Berne Convention. Ratifikasi kembali Indonesia terhadap Berne Convention ini diikuti dengan melakukan pensyaratan, reservasi, terhadap ketentuan Pasal 33 ayat 1 Berne Convention. Dengan pensyaratan, reservasi, ini maka Indonesia tidak terikat terhadap ketentuan Pasal 33 ayat 1 dari Berne Convention ini. Dengan diratifikasinya kembali Berne Convention oleh Indonesia, maka Indonesia kembali terikat dengan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Berne Convention, kecuali ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Berne Convention. Perlindungan hak cipta dan yang terkait dengan hak cipta dalam Persetujuan TRIPS. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Persetujuan TRIPS adalah perjanjian internasional yang menjadi bagian dalam kerangka perdagangan internasional dalam WTO yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Persetujuan TRIPS, karya-karya cipta yang harus dilindungi oleh hak cipta diperluas dan meliputi karya cipta berikut ini. 1. Segala karya cipta yang harus dilindungi berdasarkan Berne Convention. 2. Program komputer. 3. Kumpulan data atau informasi. 4. Pertunjukan, meliputi, pertunjukan langsung atau gambar pertunjukan yang lebih dahulu telah direkam. 5. Rekaman suara. 6. Penyiaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Persetujuan TRIPS mengakui pula karya cipta sebagaimana telah diatur dalam Berne Convention, serta telah memperluas macam karya cipta yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Berne Convention dan Persetujuan TRIPS adalah saling melengkapi. Demikianlah materi topik ke-16 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.